Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Priskasari dengan NIM 3221121013. Nah, sekarang saya sudah berada di depan salah satu peninggalan kuno yang terletak di Desa Delitua. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa Delitua merupakan desa yang memiliki beragam situs sejarah yang cukup diketahui oleh masyarakat. Nah, Delitua merupakan bagian dari tanah kekuasaan Kesultanan Delhi. Dahulunya, Delitua pernah menjadi pusat kekuasaan Kerajaan Haru yang merupakan cikal bakal dari Kerajaan Delhi. Selain itu, terdapat sejarah Pancur Gading dan juga pemandian Putri Hijau yang sekarang dijadikan sebagai tempat wisata oleh masyarakat. Nah, terlepas dari situs sejarah yang cukup panjang, Delitua memiliki salah satu peninggalan kuno yang kurang diperhatikan oleh masyarakat, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui peninggalan ini. Apakah dia? Ini dia Masjid Jami Asyakirin. Masjid Jami Asyakirin merupakan masjid tertua yang terletak di Desa Delitua, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Nah, tepatnya masjid ini terletak di sebelah rumah-rumah penduduk dan terdapat pekan Delitua, juga toko-toko yang menjual berbagai macam dagangan, mulai dari makanan, minuman, alat elektronik, pakaian, dan masih banyak lagi. Nah, Masjid Jami Asyakirin ini merupakan masjid peninggalan Kesultanan Delhi yang dibangun pada tahun 1819 oleh swadaya masyarakat Muslim di Delitua dan sekitarnya. Untuk perawatan masjid ini dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitaran masjid, namun dahulunya masjid ini dirawat oleh keturunan Kesultanan Delhi juga. Masjid Jami Asyakirin ini memiliki luas tanah seluruhnya sekitar 1.267 meter kuadrat dan berbentuk persegi panjang. Nah, masjid ini sudah mengalami renovasi beberapa kali. Akan tetapi, renovasi tersebut tidak mengubah bentuk asli dari masjid ini. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan di masjid ini, bukan hanya kegiatan peribadatan saja seperti sholat, tetapi juga kegiatan lain dilakukan seperti ruqyah gratis, sunat massal, pengajian, tahfiz, perayaan hari besar Islam seperti Maulid dan juga Isra Mi'raj. Nah, perlu kita ketahui bahwa Masjid Jami Asyakirin ini menjadi saksi bisu perjuangan masyarakat menuju kemerdekaan Indonesia. Masjid ini dibangun tahun 1811. Itu kan kita pun istilahnya dari orang-orang jualan kan. Sejarah masjid 1811 dibangun Sultan setelah Masjid Raya Al-Mansur. Dibangunlah ini. Kenapa dibangun ini? Dulu kan memang legenda Putri Hijau itu, situs itu kita bilang itu legenda, tapi situs ada. Salah satunya pemandian Putri Hijau, Maryam Putu di Istana Maimun. Dulu kan ini namanya kerajaan. Kenapa dibilang Delhi tua? Dibilang kerajaan Delhi yang paling tua. Dibangun Al-Mansur, barulah dibangun ini karena ada situs di sini. Karena ini istilahnya kerajaan Melayu Delhi di sini yang tertua. Dibangunlah di Istana Maimun, barulah pindah ke sana kerajaannya. Makanya ornamen-ornamennya ini kita katakan ada di rehab, tapi nggak semua istilahnya yang bangunan istilahnya jejak-jejak yang lama itu nggak kami habiskan semua supaya nampak. Salah satunya inilah jendela, Iya, ventilasi. terus ini yang bolong-bolong ini
melengkung Iya, ini. perumpul awal ini dari asli dulunya kan, udah Pak? seperti itu aslinya. Itu sebelum ciri dibuat khasnya. teras ya, ciri khasnya itu. Terus yang kedua ini mimbar. Mimbar ini kita bilang udah ratusan tahun lah umurnya. Jadi waktu penjajahan zaman Belanda dulu sama Jepang, veteran kita dulu larinya kemari lah. Orang masih ada lagi dulu, masih bekas-bekas peluru Belanda tuh di sini. Iya, katanya ada. Pak, Nah, memang makanya memang kita bilang historinya memang panjang dan memang kita bilang memang sakral. Sakral dalam arti kata bukan kita istilahnya seperti apa ya, seperti gaib itu enggak lah. Sakral itu dalam arti kata gaib yang baik. Gaib yang baik itu memang sudah terbukti. Itu renovasi tahun berapa, Pak? Katanya pernah mengalami pemugaran juga, Pak, tahun 1992. Atau direnovasi? Renovasi aja. Berapa kali, Pak? Renovasi paling 2 kali. Renovasi besarnya adalah di kambing ini. Tapi buat ciri khas masjid ini, dia tak ada tiang. Masjid kan sebesar ini, minimal dia ada 4 tiang gitu sebagai penyangga. Ini alhamdulillah. Nggak ada. Alhamdulillah ya tiang ini lah. Tembok ya kan biasa kalau masjid ini pasti ada tiang. Minimal dia 4 atau berapa tiang. Ini nggak ada tiang ini. Nggak ada tiang. Kalau luas bangunannya, Pak, saya baca cuma 22 kali 20 ya, Pak? Iya, 22 kali 20. Terus ada data yang bilang katanya 4 kali renovasi juga hampir, Pak. Itu renovasi termasuk yang pagarnya. Oh, pagar. Pagar, Itu renovasi. katanya ganti aluminium ya, Pak? Iya, stainless. Awalnya kayak gitu ya, Pak? Ya? Iya, awalnya seperti itu. Kalau dari awal sih renovasi besar-besarannya sekitar mungkin 10 tahun yang lalu, jadi keramik seperti itu. Cuma lagi yang nggak kami bongkar habis itu ya itulah ventilasi, jendela, Teras dibongkar nggak, Pak? teras nggak ada. Oh, berarti gitu aja, Pak? Iya, teras nggak ada. Jadi sampai sini aja ya, Pak? Ya iya sampai sini aja lah. Itu Pas kenapa telengkung kami- itu ya kan, Pak? Iya, kenapa kami buat itu jerjak itu supaya pas umpamanya ini kan masjid lintas, masjid tempat orang transit, mungkin orang lagi sabar atau apa, ruang utamanya kami kunci, tapi teras tetap kami hidupkan lampu. Terus kalau perawatan masjid ini, Pak, dilakukan sama siapa? Katanya ada keturunan Kesultanan Delhi juga ya, Pak? Apanya? Perawatan masjid ini dilakukan sama keturunan Kesultanan Delhi. Itu benar? Nggak ada. Mereka Mungkin tuh zaman dulu mungkin ya, Pak? iya zaman dulu itu kan masih kalau kita bilang pewakif, namanya ahli waris. Sekarang kan yang udah lepas sama masyarakat. Yang ahli waris dari kesultanan ini sudah menyerahkan ke masyarakat Bili Tua. Kalau jadi Pak yang berubah itu Pak apa, Pak, selain renovasi? Itu kubah itu terus ya, Pak? Kalau kubah tetap, iya pagar depan ya, Kalau bentuk ini Pak, kayak ruang laki-laki perempuan tetap sama. ini tengah-tengahnya itu juga Pak? Iya, Ini temboknya ada di iya. Itu makanya kami nggak renovasi lubang ini yang di depan itu yang segitiga itu nggak kami renovasi. Inilah aslinya. jendela-jendela itu juga, Pak? Jendela sama, itu kayu itu, kusen nama kayu jendela itu. Kan orang aduh udah jadul kali kita ganti aja stainless lah supaya nggak lampu-lampu. Belum ada di Pagar Raya tuh. Itulah kayunya, kayu terbesi asli. Sampai sekarang 200 tahun lebih masih kayak gitu. Berarti sama kayak mimbar juga ya, Pak? Iya, paling kalau pecah anak-anak main bola pecah tapi ganti kacanya. Tapi nggak mau renovasi, itu bukti sejarah. Jadi jangan dihilangkan semua. Boleh renovasi, kalau bisa kita pertahankan. Makanya kami dulu bilang, ini janganlah kalau bisa pintu kaca, biarlah pintu jati itu berat kali. Iya, jati. Pak, kalau sejarah singkatnya berarti ini peninggalan Kesultanan Delhi. Iya, Sultan Delhi. Tahun 1819. Iya. Terus renovasi ada beberapa kali renovasi. Ada renovasi besarnya itu sekitar 10 tahun yang lalu. Itu renovasi besar. Dan yang buat yang keunikannya itu ini ciri khasnya itu tak ada tiang. Tanpa tiang. Alhamdulillah kita pun nggak tahu entah bagaimana dulu orang tua ibu bangun nggak ngerti itu. Tapi alhamdulillah nggak pernah lah kita bilang sama orangnya Kokoh ya. nggak ada tiangnya. Selebarannya kan mustahil, paling nggak ada 4 atau 3 tiang kan penyangga. Apa penyangganya itu? Ibadah umat Islam. Iya betul.
Yang istimewanya dari bangunan masjid ini adalah tidak terdapat tiang-tiang untuk menahan pondasi dari bangunan masjid. Masya Allah, sangat luar biasa memang. Dan untuk bagian dinding dan juga lantai sudah direnovasi menjadi keramik semuanya. Namun untuk bagian bangunan secara keseluruhan itu tidak mengalami renovasi. Nah, untuk staf wanita ini tidak mengalami perubahan. Namun, dahulunya ini dipergunakan untuk madrasah. Sekarang dijadikan sebagai staf wanita, ini tidak ada perubahan, masih sama seperti awal dibangun. Hanya saja ditambahkan keramik untuk bagian setengah dinding dan juga bagian lantainya. Nah, terdapat mimbar di bagian dalam masjid. Nah, perlu kita ketahui bahwa mimbar ini digunakan dari awal pembangunan masjid ini hingga sekarang. Konon katanya terdapat bekas tembakan di bagian mimbarnya, namun tidak tahu tepatnya di bagian mana karena mungkin sudah ditutup lagi oleh masyarakat. Nah, tembakan itu diduga serangan dari tentara Belanda yang ingin menyerang markas tentara Islam, karena dahulunya markas tentara Islam itu terletak di Deli Tua. Demikian video saya mengenai sejarah dan juga arsitektur dari Masjid Jami Asyakirin. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.